Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqomah Anggraini dengan NIM 19000150033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai graf pohon. Definisi dari graf pohon di sini adalah graf pohon adalah graf terhubung yang tidak memiliki sisi ganda dan tidak memuat sirkuit. Sirkuit adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Jadi, pohon itu tidak boleh mengandung sirkuit di mana ada lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Contoh graf yang pertama ini adalah bukan pohon. Kenapa? Kalau kita ambil dari titik 3, maka dia akan melintas dan kembali lagi ke titik 3. Maka dikategorikan bukan pohon. Untuk gambar yang kedua adalah gambar pohon karena tidak mengandung sirkuit. Selanjutnya, graf pohon memiliki sifat-sifatnya sendiri, yakni teorema. Misalkan G sama dengan V, E adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N, maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. Yang pertama, G adalah pohon. Yang kedua, setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Artinya, dalam sebuah pohon setiap simpulnya harus terhubung dan hanya boleh dihubungkan oleh satu sisi saja. Yang ketiga, G terhubung dan memiliki M sama dengan N dikurang 1. Artinya, jika M adalah jumlah sisi dan N adalah jumlah simpul, maka diperoleh M sama dengan N dikurang 1. Yang keempat, G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N dikurang 1. Artinya, yang sudah dibahas di awal bahwa syarat utamanya adalah tidak mengandung sirkuit. Yang kelima, G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Maka, tidak boleh mengandung sirkuit. Jika ada penambahan satu sisi yang akan mengakibatkan terbentuknya sirkuit, maka dikategorikan tidak boleh sebagai salah satu sifat pohon. Dan yang terakhir, G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Artinya, jembatan adalah sisi yang apabila sisinya dihapus, maka akan menyebabkan graf terpecah menjadi dua komponen. Contoh dari sifat-sifat ini adalah ikatan kimia. Baiklah, selanjutnya adalah pohon berakar. Pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah, maka dinamakan pohon berakar. Bila ada tepat satu simpul yang berderajat masuk 0 dan semua simpul lain berderajat masuk 1, simpul berderajat masuk 0 dinamakan akar. Simpul berderajat keluar 0 dinamakan daun. Sedangkan simpul yang berderajat masuk 1 tetapi derajat keluarnya tidak 0 disebut simpul cabang. Berikut contoh pada gambar, yakni simpul A adalah akar, simpul-simpul B, C adalah simpul cabang, sedangkan simpul-simpul D, E, F, dan G adalah daun. Pohon berakar sendiri memiliki terminologi. Berikut yang pertama, ada child atau anak dan parent atau orang tua. Simpul Y dikatakan anak simpul X jika ada sisi dari simpul X ke Y dan orang tua dari simpul Y adalah simpul X. Pada gambar G1, simpul B, C, dan D merupakan anak dari simpul A. Simpul E dan F merupakan anak dari simpul B. Simpul A merupakan orang tua dari simpul B, C, dan D. Simpul B merupakan orang tua dari simpul E dan F. Yang kedua, path atau lintasan. Lintasan dari simpul VI ke simpul VK adalah runtunan simpul-simpul V1, V2, seterusnya VK. Sedemikian hingga VI adalah orang tua dari VI ditambah 1 untuk 1 sama dengan I sama dengan K. Panjang lintasan adalah jumlah sisi yang dilalui dalam suatu lintasan, yakni K dikurang 1. Pada gambar G1, lintasan dari A ke J adalah A, B,
E, dan J, sedangkan panjang lintasan dari A ke J adalah 3. Yang ketiga, descendant atau keturunan, dan ancestor atau leluhur. X adalah leluhur dari simpul Y. Jika terdapat lintasan dari simpul X ke simpul Y di dalam pohon, dan keturunan dari simpul X adalah simpul Y. Pada gambar G1, simpul B adalah leluhur dari simpul H. Simpul H adalah keturunan dari simpul B. Yang keempat, sibling atau saudara kandung. Simpul F adalah saudara kandung dari E, sedangkan simpul G bukan saudara kandung dari E, karena orang tua berbeda. Selanjutnya, subtree atau subpohon. Subtree dengan X sebagai akarnya adalah subgraf T aksen sama dengan V aksen, E aksen. Sedemikian hingga V aksen mengandung X dan semua keturunannya, dan E aksen mengandung sisi-sisi dalam semua lintasan yang berasal dari X. Pada gambar G2, V aksen adalah B, E, F, H, I, J. Dan E aksen B, E, B, F, E, H, E, I, dan juga E, J. Sedangkan B adalah simpul akar. Yang keenam, ada degree atau derajat. Derajat sebuah simpul pohon berakar adalah jumlah subtree atau jumlah anak pada simpul tersebut. Derajat pohon berakar merupakan derajat keluar. Pada gambar G1, derajat simpul A adalah 3, simpul B adalah 2, simpul C adalah 0, dan simpul D adalah 1. Sedangkan derajat tertinggi maksimum adalah 3. Selanjutnya yang ketujuh ada leaf atau daun. Leaf adalah simpul yang berderajat 0 atau tidak memiliki anak. Pada gambar G1 merupakan daun, yakni simpul C, F, H, I, J, L, dan M. Yang kedelapan ada internal nodes atau simpul dalam. Internal nodes adalah simpul yang memiliki anak. Pada gambar di samping merupakan simpul dalam adalah simpul B, D, E, G, dan K. Yang kesembilan ada level atau tingkat. Level akar mempunyai level 0 sampai dengan 1. Level simpul lainnya sama dengan 1 ditambah panjang lintasan dari akar ke simpul tersebut pada gambar G3. Dan yang terakhir ada height, tinggi, atau depth atau kedalaman. Height atau depth adalah level maksimum dari suatu pohon. Nama lainnya panjang maksimum lintasan dari akar ke daun pada gambar di samping. Pohon mempunyai tinggi atau kedalaman 4. Berikutnya adalah pohon merentang atau spanning tree. Pohon merentang dari graf terhubung adalah upagraf merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Jadi setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang, dan graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut dengan hutan merentang. Contoh pada gambar di sini. Contohnya, G ini adalah sebuah graf. Dari G ini, kita dapat mencari alternatif spanning tree atau pohon merentang. Spanning tree harus mengandung semua titik, dan harus ada penghubungnya. Tidak boleh ada sirkuit, jadi jumlah sisinya adalah dikurang 1. Dalam pohon merentang ini terdapat 3 aplikasi, yakni 1. Jalan terminimum yang menghubungkan semua kota. Yang kedua, perutean atau routing, pesan pada jaringan komputer, dan yang ketiga, multicast. Selanjutnya, ada pohon biner. Pohon biner adalah jenis pohon MR yang simpul cabangnya memiliki maksimal 2 anak. 1 boleh, 0 juga boleh, tapi maksimalnya adalah 2. Karena anak dari suatu cabang maksimal hanya 2, maka anak cabang ini dinamakan anak cabang kiri atau anak cabang kanan. Dalam pohon biner, cabang kiri dan kanan ini dibedakan, untuk pohon secara umum tidak.
Perhatikan gambar berikut. Kedua contoh ini merupakan pohon biner yang berbeda. Selanjutnya, terminologi dari pohon biner. Yang pertama ada similar, yang kedua complete binary tree, dan yang ketiga extend binary tree. Pohon binar seimbang. Pohon binar seimbang adalah pohon dengan tinggi upah pohon kiri dan tinggi upah pohon kanan yang seimbang, yakni berbeda maksimal 1. Contoh pada gambar, T1 dan T2 adalah pohon seimbang, sedangkan T3 bukan pohon seimbang. Selanjutnya adalah terapan pohon biner. Yang pertama, pohon ekspresi. Sebuah pohon itu bisa kita ekspresikan atau bisa dibaca jika pohon itu terdapat notasi atau titik-titiknya. Gambar di samping adalah contoh pohon ekspresi dengan cara infik. Dalam pohon ekspresi terdapat 3 cara penulisan, yakni infik, yang kedua prefik, dan yang ketiga postfik. Yang kedua ada pohon keputusan. Gambar di bawah ini merupakan contoh dari pohon keputusan untuk mengurutkan 3 buah elemen. Selanjutnya adalah pohon terurut atau ordered tree. Pohon terurut adalah pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting. Dalam graf pohon ada kasus tertentu yaitu terurut. Mengapa disebut seperti itu? Karena pada kasus pohon yang susunan urutannya penting. Misal pada gambar, A dan B ini sama-sama memiliki 10 simbol, namun urutannya berbeda. Pohon terurut itu adalah pohon yang urutan susunannya adalah yang terpenting. Dalam hal ini, urutan bisa didefinisikan sendiri. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.